Halo Miss, selamat siang. Udah Halo, lama Pak gak Edi. ketemu nih. Iya, lama banget tidak bertemu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Anda sendiri bagaimana, sehat ya? Insya Allah mencoba sehat. Sehat ya. Udah kelihatan fresh sekarang karena ini pengantin baru ya. Jadinya agak fresh ya. Agak Oh, kalau fresh. pengantin baru itu bisa bikin ini ya, tambah fresh. Tambah fresh lah. Genah. Rona kebahagiaannya itu memancar nyata. Walah. Alhamdulillah. Gimana Berarti ini kabarnya ya, insya sekarang? Allah tepat. Kesibukannya apa? Kesibukannya sekarang lagi di sekolah aja sih. Saya Pak, ini ring lightku malah. Malah mati gitu Lanjut kayak aja. kepriwe. Lanjut apa Nanti dimatiin? lanjut aja, nanti tiga. Nah, ya lagi sibuk di sekolah aja sih, biasa kan. Bu guru ya, jadi nyiapin materi pelajaran. Oh, Seperti begitu. itu. Kalau Pak Edi sibuk apa nih Pak? Iya sama, aku sibuk bekerja ya, orang kantoran ya kayak gini guys. Kalau Sabtu Minggu ya libur, ya kesibukannya ya di hari-hari biasa di weekday itu kerjaan kantor rutin lah, sama ini baru nyiapin buat buka warung lagi. Ya doain ya semoga semuanya lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena ya zaman sekarang ya Pak, kita harus terus ini ya, ulet untuk mencari pundi-pundi. Ya selagi kita masih punya tenaga, punya kesempatan dan waktu yang bagus ya kita manfaatin dengan baik ya. Apalagi ini pekerjaan kantor nggak begitu banyak kok untuk saat ini ya. Aku bisa gunain waktu yang lain, waktu luang itu juga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang jauh lebih baik lah ya. Selagi kita masih muda, soalnya nanti kalau mungkin kita usianya udah dari 40 lebih itu kayak udah agak loyo ya, mumpung masih semangat ya, dilakuin aja ya. Benar sekali Pak. Apalagi kita kan mumpung belum ada ini ya baby. Kalau saya kan udah bekerja rumah tangga. Ya, Kan belum ada. mending kamu sudah punya rumah tangga ya. Nah, aku rumah tangga aja belum. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Sebenarnya ya kalau menurutku orang-orang yang belum berumah tangga ini biasanya karena justru dia tuh udah siap tapi merasa belum siap tuh. Aslinya tuh udah siap tapi merasa belum siap aja biasanya. Oh ya, aslinya iya seperti itu ya. Ada banyak pertimbangan sih kenapa kok belum ke arah situ. Ya nanti kalau udah saatnya, aku sih selalu percaya waktunya Tuhan sih. Meskipun kita selalu ingin berusaha, kita punya waktu sendiri, tapi kalau Tuhan belum ya ini memang saatnya buat kamu ya belum gitu loh. Tapi insya Allah udah siap. Tapi ya memang belum siap. Belum siap tuh dalam artian mungkin belum waktunya aja sih. Iya, ya alhamdulillah kita ini ya terus menyiapkan diri. Soalnya berumah tangga, punya anak, jadi orang tua itu gak gampang. Nah, ini jadi mumpung masih muda, masih belum, jadi kita sambil belajar-belajar terus. Ya betul, kita kan bisa cari referensi, kita juga bisa observasi dari lingkungan-lingkungan kita. Itu kan sudah berlangsung tuh rumah tangganya seperti apa. Nah, aku sendiri yang belum punya kesempatan berumah tangga kan, nanti kalau seandainya bisa berumah tangga dengan baik ya ada bagusnya kalau aku belajar dulu dari lingkungan-lingkunganku seperti itu. Ini terutama soal gadget nih Miss ya. Gadgetnya untuk saat ini tuh aku tuh melihat di lingkunganku ya, itu tuh kayak nggak lepas sama gadget itu. Ya siapapun sih yang nggak butuh gadget, pasti semuanya butuh gadget ya. Untuk anak-anak juga, untuk anak-anak sekarang tuh aku rada khawatir ya di lingkungan ya, bahkan keluargaku sendiri itu kalau nggak ada gadget itu kayak ya dunia berasa hampa. 24 jam ya nggak pernah lepas dari gadget, bahkan rela bergadang dengan gadgetnya ya buat scroll media sosial ataupun dengan ngegame gitu. Itu bahkan waktu buat sekolah yang seharusnya dipersiapkan buat persekolahan itu ya habis waktunya buat gadget. Itu Anda sebagai guru itu menanggapinya seperti apa sih? Sebenarnya agak miris juga ya. Kalau aku point of view sebagai, aku kan guru TK nih. Hai teman-teman, jadi aku guru TK. Ini guru TK guys. Ya, jadi
eh, gadget ini sangat berpengaruh buat anak ya. Aku melihat perbedaannya dari setiap tahunnya itu kelihatan. Jadi sekitar 7-8 tahun yang lalu itu anak-anak tuh masih ya anak-anak aja gitu. Tapi kalau sekarang itu udah kelihatan, oh ini yang suka pakai gadget ini, oh ini yang di rumah nggak gadgetan nih, yang activity sama mama papanya, oh ini yang kalau makan harus pakai gadget nih. Jadi itu kelihatan, bener-bener udah mulai muncul dampaknya gitu. Jadi dari aku sendiri agak miris juga sebenarnya, kenapa banyak gadget itu kan banyak manfaatnya toh, ya toh. Aduh, kok tiba-tiba nge-lag, Miss? Hei, tiba-tiba kok nge-lag? Udah bisa belum? Udah sekarang. Kok tadi tiba-tiba nge-lag kenapa? Sekarang udah bisa? Sekarang udah bisa. Nggak ngerti. Iya, tadi tiba-tiba nge-lag. Nah, tadi kan disebutkan nih sama Miss Puput soal sekarang itu kita bisa melihat secara langsung ya perbedaan di sekolah anak yang biasa pakai gadget sama yang tidak pakai gadget. Nah, aku pengen tahu yang dari Miss Puput amati itu perbedaannya itu ada di part mana sih, sehingga kita itu bisa mengerti dan bisa antisipasi, bahkan kalau kita bisa melakukan perbaikan dengan baik sebelum terlambat kan jauh lebih bagus. Nah, ini juga informasi buat semuanya sih. Seandainya nanti memang di rumah kok anak itu ketergantungan banget sama gadget, kalau nggak dikasih gadget itu nangis, ngamuk, bahkan berontak sama orang tuanya, itu tuh antisipasinya seperti apa sih? Jadi tadi ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama kayak ciri-ciri yang kelihatan tuh apa dan antisipasinya gimana. Sebenarnya jauh dari situ, itu kita sendiri bisa kok merasakan ke diri kita, gitu. Kalau kita nggak pegang HP, itu kayak resah, gelisah, pengen ngeliat HP terus. Nah itu tuh sama, anak juga merasakan itu, gitu. Jadi kalau emang dia terbiasa dikasih HP, wah itu pasti akan resah kalau misalnya dia nggak dapet HP. Misal nih, pertama anak yang mau sekolah nangis, nggak mau berangkat, nggak mau masuk, tantrum, guling-guling, alasannya ada aja, gurunya galak, sekolah nggak enak, bla 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 bla. Tapi sebenarnya bisa jadi itu karena dia merasa gelisah, lah aku di sekolah nanti berjam-jam tuh nggak pegang HP. Nah, kita aja yang 5 menit nggak pegang HP itu bingung, ya. Bingung, ya. Udah ketergantungan soalnya. Apalagi anak kecil yang dia tahu, aku bakal, misalnya dia full day nih, aku bakal 7-8 jam nggak pegang HP. Nah, ya udah nggak mau aku masuk sekolah pagi, tantrum, nggak mau sekolah, mau di rumah aja, mau sama mama. Nah, itu bisa jadi salah satu hal yang membuat kita harusnya bertanya, kenapa kok anakku nangis-nangis, nggak mau sekolah. Ini dicari tahu. Iya, siapa tahu emang sekolahnya nggak bener. Ada juga ya, kita nggak bisa nggak bisa ignore gitu aja. Siapa tahu emang, kan banyak nih kasus KDRT, kekerasan dalam sekolah, KDS ya. Banyak kekerasan dalam sekolah, bisa jadi apa karena temennya kenapa, atau itu justru datang dari rumah karena mereka nggak mau lepas dari HP itu, gitu. Itu salah satu cirinya biasanya. Atau ada lagi, jadi ada banyak ya. Misal nih, anak-anak yang kalau makan itu harus nonton, itu kan dia nggak mindful sama makanannya. Biasanya tuh makan sambil nonton tuh terus kayak disuapin gitu aja kan, matanya ke HP terus dia disuapin. Jadi dia nggak punya sense dia untuk makan itu jadi kurang. Dia kapan harus nyendok, kapan harus ngunyah, kapan harus nelen, kapan merasa kenyang, kapan lapar, itu kayak jadi amburadul gitu di otaknya dia.
karena biasanya ya cuma lihat HP terus disuapin. Jadi ketika dia makan di sekolah tuh ya kadang ada yang diem aja, lah ini kok nggak nyuap gitu, jadi kan minta disuapin apa gimana. Terus ada yang makannya itu nggak bisa duduk, jalan-jalan, muter-muter, lari-lari. Nah ini karena dia nggak ada yang apa ya bikin dia duduk. Kalau HP kan bikin dia duduk nih. Nah kita makan kan biasanya ya duduk, nggak usah HP-an. Nah ini karena nggak ada yang bikin dia duduk, jadi dia bingung nih, terus jalan termuter. Itu kadang aku jadi ini bertanya-tanya, apakah anak ini kok di rumah makan pakai HP atau gimana. Nah itu jadi ada macam-macam, ada banyak ciri-ciri yang. Dan itu sebagai guru kan kita sudah lihat itu hal semacam itu tadi ya, kayak kita juga ngerasa bingung nih, apakah sekolahnya yang salah atau cara mendidik dan mengasuhnya anak ada di rumah itu dia seperti apa, karena ditunjukkan langsung. Bahkan ketika mau makan itu kan harus berdrama dulu biar dia bisa makan, tanpa dia melihat gadget, menonton video atau nonton film itu kayaknya agak susah juga, kayak bisa dibilang nggak mau makan itulah. Nah ibu ini selaku ibu guru nih yang ada di sekolah ini tuh sikapnya itu bagaimana, apakah tetap mau dikasih handphone? Karena kalau tetap dikasih handphone atau gadget itu kan sama aja kita meneruskan yang diasuh di rumah itu ya seperti itu ya, kita tinggal meneruskan, tinggal kita ya gimana caranya supaya tuh anak itu ya mau makan, mau belajar, tapi juga nggak bisa lepas dari itu handphone, karena handphone itu trigger dia, buat dia itu semangat buat makan, buat belajar, ya kan. Nah itu kalau misalkan kita punya persepsi bahwa kalau itu tuh kalau kita masih lanjutkan terus itu tuh akan berdampak kurang bagus. Nah itu ibu sebagai guru ini gimana sih cara merubah, apakah tetap pelan-pelan tetap dikasih tapi nanti lama-lama dihilangin itu gadget, atau bagaimana biar sekolah juga punya peran penting dalam keseimbangan. Ya kadang gadget juga perlu, tapi ya faktor kognitif, faktor pelajaran akademis yang seharusnya masuk untuk anak itu ya tetap bisa didapat oleh anak. Itu bagaimana sih sikap ibu sebagai guru? Jadi sebenarnya kalau kita udah lihat nih, misalnya anak ini kayaknya pakai HP, kita confirm ke anaknya dulu. Ya pertama, adik kalau di rumah mainan HP enggak? Anak itu biasanya akan, kalau udah nyaman ya, kalau udah nyaman sama orang yang nanya, sama gurunya, dia akan jujur. Iya, biasanya pakai HP-nya pas kapan? Kalau makan nggak pakai HP gimana? Gak mau. Nah jadi kita confirm ke anaknya pertama. Kedua, kita komunikasi sama orang tua. Ya kita komunikasi sama orang tua, kita tanya kok di rumah gimana. Jadi ada tipe orang tua yang menutup-nutupi, ada tipe orang tua yang mau terbuka. Jadi kita nggak langsung saya nggak langsung nodong. Saya tanya adik kok di rumah dia makannya susah karena dia harus pakai HP, makanya di sekolah makannya susah gitu. Kita nggak boleh berkomunikasi kayak gitu ya, belak-belakan kayak gitu ya. Kita harus pakai seni komunikasi nih ya. Jadi kita tanya dulu, adik kok makan di rumah susah nggak? Kok di sekolah kok lari-lari, jalan-jalan gitu, kok di rumah kayak apa mam? Oh kalau di rumah bagus kok, nggak apa-apa kok, nggak kenapa-napa. Nah ini berarti tipikal orang tua yang menutup-nutupi. Nah kalau kayak gitu tuh yang udah agak susah ya, agak susah. Tapi kalau ada orang tua yang terbuka, iya ini kalau di rumah dia harus dikasih HP dulu, dia baru diem, baru bisa makan. Nah ini kalau misalnya dia udah cerita, terus dia tanya gimana ya mis enaknya, ini kita bisa pilih enak nih kerjasamanya. Tapi kalau misalnya orang tua yang menutup-nutupi, yang mana itu ada dan mungkin nggak semua orang tua tuh siap gitu. Nanti udah aku dijudge jadi orang tua yang tidak baik dan sebagainya. Ya aku memaklumi. Tapi pada kenyataannya kan anaknya di sekolah ini makannya susah. Terus aku harus gimana? Aku nggak bisa tahu cawe-cawe di rumah dia seperti apa. Caranya adalah di sekolah dibenerin dulu. Karena di sekolah kita nggak mungkin akan ngasih dia HP. Rules are rules. Peraturan ya peraturan. Kita strict. Jadi kayak mereka harus ngerti bahwa di sekolah nggak mungkin kamu pakai HP buat makan.
makan ya makan, waktunya makan jam sekian sampai jam sekian. Kita encourage terus, kita kasih tahu terus, dan yang paling penting itu kita kasih contoh. Karena kalau di sekolahan itu kan misalnya makan bareng sama teman-temannya sama gurunya, ya kita kasih contoh, kita makan nggak pakai HP loh gitu. Teman-temannya nggak ada yang makan pakai HP, kita bareng-bareng gitu. Dan bareng sambil ayo ini dicoba, dimakan, ayo disendok. Kalau dia ngelamun sedikit, kakak ayo disendok, jadi diingetin terus. Plus scheduling ya. Jadi anak-anak ini harus ngerti gitu, harus ngerti waktunya, ini waktunya makan, ini bukan waktunya ngelamun, bukan waktunya nyanyi-nyanyi, bukan waktunya lari-larian. Jadi kita bisa memberikan rasionalisasi ke mereka. Anak-anak itu pinter loh. Kita nggak bisa yang cuma strict makan ya makan titik, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Itu juga nggak bisa. Jadi mereka harus dikasih rasionalisasi kenapa gitu. Kita jelasin, because we have schedule, karena kita punya jadwal. Sekarang waktunya makan siang, setelah ini waktunya bermain di taman. Kalau kamu lari-lari sekarang, berarti kamu nanti akan memakan waktumu ini sehingga kamu nggak bisa mainan di playground. Jadi dia tahu konsekuensinya, dia tahu alasannya. Nggak yang cuma nggak boleh, harus ini, harus itu. Wah itu udah old banget tuh. Jadi berarti, kita harus ngajak ngobrol anak. Berarti anak diajak ngobrol, terus dikasih contoh, terus yang paling penting itu konsekuensi ya. Mungkin anak di rumah itu ada banyak tipe orang tua ya, salah satunya mungkin orang tua yang kurang tegas terhadap anak ya. Kalau memang anak melakukan kesalahan, kalau memang itu kita rasa itu tidak baik buat anak ya, kadang ya daripada anak itu ngamuk, daripada anak itu berontak dan lain sebagainya, kan lebih baik kadang kita yang mengalah sendiri ya. Contoh ya, ini buat wanita karir nih ya, yang buat mengurus anak itu mungkin agak kehilangan banyak waktu, karena mungkin waktunya dipakai buat bekerja, mengurusi hal-hal yang lain dibanding mengurusi anak. Anaknya mungkin bisa dititipin ke ibunya atau mertuanya, atau bahkan bisa dititipin di tempat penitipan anak gitu kan. Jadi kita kurang bisa ngontrol. Nah, sebagai orang tua itu kan baiknya mungkin kita bisa memberikan contoh yang baik buat anak ya. Ya mungkin salah satunya orang tua tidak pernah menunjukkan kepada anak bagaimana sih orang tua itu di rumah. Mungkin mereka juga luput ya, luput itu mungkin kurang menyadari ya bahwasanya apa yang orang tua lakukan di rumah itu bisa dicontoh anak ya. Mungkin pada saat makan orang tuanya juga sambil nonton film, sambil nonton TV, itu juga bisa jadi mungkin anak juga akan komplain, loh ibu aja seperti ini, bapak aja seperti ini, kok aku tidak boleh. Nah itu kan kalau kita biarkan terus menerus dan orang tua juga tidak ada konsekuensi buat dirinya sendiri mau berubah, ya sama aja kan ya. Sama aja ya, kita pengen anak yang terbaik tapi kita tidak melakukan yang terbaik buat anak. Itu bener nggak sih? Nah, kalaupun nanti di sekolah itu bisa merubah habit si anak ya, tapi karena menurutku juga di rumah itu kan waktunya itu kan jauh lebih banyak dengan lingkungan yang ada di rumah, entah siapa, entah orang tua, entah kakek nenek, entah saudara-saudara atau teman-teman yang lain yang ada di rumah, itu kan waktunya jauh lebih banyak dibandingkan di rumah. Jadi ini tuh habit ini loh yang harus diubah. Nah, gimana sih cara mengkomunikasikan ke orang tua dan orang tua itu bisa mengerti bahwasanya antara guru, antara sekolah itu bisa bekerja sama buat anak ini tuh biar dalam mendidik dan mengasuh di sekolah itu ada hasilnya itu loh, juga dibantu gimana dia bisa dididik dengan baik di rumah. Ya, jadi tadi aku udah bilang ya, punya anak itu nggak gampang. Ya. Punya anak itu I agree with that statement. Yang pertama kita harus sadar itu. Jadi kalau misalnya kita mau punya anak, kita sadar kita mau punya anak, itu kita juga harus sadar nanti akan ada effort lebih yang harus kita keluarkan. Betul. Ya. Pertama soal ini dulu ya, kita dulu. Misalnya kita kerja udah capek, udah lelah seharian bawah, terus anaknya bertingkah, kita emosi. Nah ini ya wajar ya. Aku maklum akan banyak orang tua yang kayak cuma marahin anaknya aja, kayak udah capek udah kasih HP aja dan sebagainya. Ya, betul. Itu memang ini bukan sesuatu yang mudah. Dan kalau misalnya ada di sini orang tua yang lihat,
Saya paham betul ini bukan sesuatu yang mudah, tapi demi anak kita harus mencoba. Aku pertama kali jadi guru gitu ya, aku juga bukan orang yang sabar ya. Pertama kali jadi guru aku juga bukan orang yang sabar, jadi kayak ngempet gitu, ya Allah anak ini gitu ya. Tapi ingat ini anak orang lain loh ya, bukan anak kita. Tapi ya itu kenapa? Karena aku refleksi diri dulu. Oh, aku dengan diriku sendiri aja belum selesai gitu. Nah, aku masih sering emosian, aku kayak belum bisa sabar dan sebagainya, itu karena diriku sendiri belum selesai. Nah, ini kalau misalnya ada orang tua di sini atau calon orang tua, selesaiin dulu dirinya, ya. Itu nanti bisa ke psikolog atau ke mana bisa. Kalau kita nggak selesai, ini nanti bocor ke anak kita, bocor ke keluarga kita. Otomatis anak bertingkah dikit marah-marah, anak bertingkah dikit udah kasih HP aja. Tapi begitu aku beberapa tahun dan mencoba untuk memperbaiki diri sendiri, ketika anak bertingkah nih numpahin sesuatu secara sengaja ya, even secara sengaja. Kalau nggak sengaja itu kan kayak ya udah ya mau gimana. Tapi mereka ada loh anak-anak yang secara sengaja nih, misalnya ini air, ini gelas, terus ditumpahin, itu sengaja. Ada yang kayak gitu. Kita responnya juga nggak bisa langsung kamu ya, itu nggak bisa. Jadi kalau kita udah selesai sama dirinya sendiri, itu akan ngeresponnya enak ke anak. Jadi kita nggak akan kok merasa yang seemosi itu, secapek itu dan lain sebagainya. Mau anak bertingkah mau apa itu kayak cuma tarik nafas, selesaiin bareng-bareng. Nah itu pertama, itu sama diri kita sendiri. Kedua, soal lingkungannya ya, lingkungannya. Kita juga harus sadar kalau kita punya anak itu bukan cuma kita yang punya anak, ya. Lingkungan kita ikut punya anak, punya si bocah satu ini ya kan, karena dia sama mbahnya, sama tetangganya, sama ini emang akan sangat sulit untuk bisa bekerja sama ya. Tapi kita perlu tahu bahwa emang pendidikan pertama ini kan Mas Edi ini anak pendidikan ya, anak ya, sama ya, kita kan sama-sama anak pendidikan ya. Ya, jadi kita paham betul bahwa pendidikan bagi anak itu yang pertama ya keluarga, terus lingkungan. Kalau kita nih keluarga, kita udah selesai sama diri sendiri, tapi lingkungan kita nggak mendukung, ini juga agak susah loh. Makanya keputusan untuk memiliki anak itu juga kita harus ngerti bahwa lingkungan kita tuh kayak apa. Ya. Tapi sebenarnya mau lingkungannya tidak mendukung apapun, kalau misalnya kitanya udah kuat, itu insya Allah anaknya juga ikut kuat, ya, tidak mudah terpengaruh. Itu pertama, kita dan lingkungan tadi. Terus tadi pertanyaan, gimana nih di sekolahan si ibu guru udah mencoba memberikan kebiasaan baru untuk anak, tapi di rumahnya nggak bisa. Ini yaitu tadi kembali ke komunikasi kita sama orang tua. Kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, dengan enak, dengan tidak mendiskreditkan, dengan tidak ngejudge orang tua, itu nanti bisa lebih enak. Jadi gak bisa kalau misalnya guru ini aku di sekolah ya di sekolah, di rumah sama mamamu yo wes gitu. Gak bisa, karena kita pendidikan itu tadi segitiga itu munyer terus gitu, saling mempengaruhi, saling berkaitan, saling mempengaruhi. Kalau misalnya saya sebagai guru di sekolah sudah memberikan kebiasaan seperti ini, di rumah tidak diteruskan, ya sebenarnya sama aja. Yeah. Ini banyak orang tua yang protes, bukan protes ya, yang ketika ke gurunya itu berkata begini, Miss, kok kalau di sekolah dia bisa manut, bisa nurut apa kata Miss sih, kok kalau di rumah tidak bisa sih Miss? Nah ini sebenarnya banyak terjadi. Kenapa? Ya karena kita kalau di sekolahan itu kita mengedepankan, ya mungkin nggak semua sekolah, nggak semua guru ya, tapi sebaiknya sebagai guru, sebagai sekolahan kita itu tadi peraturan,
schedule, rutinitas. Ya. Terus kita juga harus firm, tegas. Kita sebagai guru ini udah di train, Ya. udah dibiasakan untuk menjadi tegas. Tegas sama galak itu beda. Ya. Ketika kita galak itu bisa sangat mempengaruhi emosional anak, bisa bikin dia trauma, bisa bikin dia ini ya kan kok diteriakin. Tapi dengan tegas itu beda. Ya, berarti apa yang disampaikan sama Miss Puput ini tadi dari berbagai macam penjelasan, scheduling dan lain sebagainya, itu tuh berarti kita merujuk pada anak itu sebaiknya dilatih kedisiplinan. Karena itu karakter, dalam bentuk karakter anak, kedisiplinan itu perlu. Scheduling itu perlu buat kita tuh bisa konsisten, kita bisa komitmen, dan kita juga bisa konsekuen dengan sesuatu gitu loh. Dalam artian di dalam hidup ini kan ada aksi dan reaksi gitu. Apa yang kita lakukan yaitu ya bakal yang kita dapat gitu loh. Demikian kita dalam mendidik dan mengasuh anak itu juga orang tua itu kan baiknya apa yang menurut orang tua baik kan juga belum tentu buat anaknya juga baik. Apa yang menurut anak baik kan belum tentu juga buat orang tua itu juga baik. Nah, juga ini kita sebagai orang tua ini kita juga perlu banyak referensi, banyak pengetahuan. Kita dengan banyak pengetahuan, dengan banyak wawasan yang kita peroleh itu harapannya itu kita bisa aplikasikan ke anak. Itu ibarat kata kita kalau punya anak ya orang yang waton dua anak, yo anak dipakani, mengko yo diragati sekolah, yang kono es gede yo genten ngeragati wong tuane. Ini kan tidak semata-mata kan seperti itu ya. Kita jangan jadikan anak itu sebuah korban dari penyaluran emosi kita, korban dari apa yang kita lakukan gitu loh. Tapi kan anak itu ya benar-benar aset yang baik, yang suatu saat itu ya bakal berguna buat dia sendiri, buat keluarga, ataupun bagi nusa dan bangsa. Itu kan ya Miss ya. Menurut Miss bagaimana tuh dalam menanggapi orang tua terhadap anak itu? Memang dalam melatih kedisiplinan itu butuh ketegasan ya. Nek memang kalau tidak dikasih gadget ya biarin dia mau ngosek-ngosek ya, dia nangis ya udah nggak apa-apa, itu kan proses. Nanti kan lama-lama kan itu anak kan tahu. Tapi kan sebagai orang tua kalau kita tidak punya ilmu, kalau tidak punya wawasan, tidak punya pengalaman, tidak punya referensi yang bagus ya orang tua itu gak pengen ribet kan ya. Apalagi kalau udah capek ya udah dikasih aja gitu loh. Tapi kan itu kan sebenarnya kita sedang mendidik hal yang tidak bagus, menerapkan pola emosi anak ya. Kalau dia marah ya bakalnya seperti itu loh, bakal dikit-dikit dia ngambek, dikit-dikit dia emosi, berontak, bahkan bisa melawan orang tuanya secara langsung ya. Orang tuanya sudah ditekek kan loh kalau tidak dikasih kalau tidak dikasih sesuatu gitu loh. Soalnya yang sering saya amati itu ya, itu tuh yang paling jelas itu mungkin Miss Puput juga sering lihat ini kasus gimana anak itu nggak dibelikan HP, atau bahkan cuma nggak dibelikan pulsa atau pakai data itu bisa membakar rumah orang tuanya. Itu kan, itu siapa sih? Itu kesalahan siapa? Apakah itu memang kesalahan anak atau memang itu kesalahan orang tua dalam mendidik anak? Itu kan juga perlu kita evaluasi buat kita belajar bersama. Jangan sampai kejadian seperti itu ada di lingkungan kita, bahkan terjadi di kehidupan kita sendiri. Menurut Miss Puput bagaimana tuh? Dari banyak paparannya Pak Edi tadi, sebenarnya gini ya, yang pertama yang tadi soal ketegasan itu tadi, tidak ada yang instan di dunia ini, ya toh? Right. Semua butuh proses. Tinggal kita sadar nggak, kita mau nggak mengikuti proses itu. Akan sangat susah memang kalau misalnya anak minta HP nggak kita kasih, terus dia nangis, gulung-gulung dan sebagainya, teriak-teriak, kayaknya kok apalagi misalnya ada tetangga ini, wah ini piye wong tuane iki bocah kok dijarne wae gitu, nangis-nangis gulung-gulung lah. Itu kan sebenarnya juga kesiapan batin kita ya untuk menghadapi hal itu. Jadi oh iya, satu lagi nih. Nggak mudah. Satu lagi ya Miss ya. Ini tuh kalau kita hanya membiarkan anak itu tuh lama-lama itu kan akan jadi sebuah budaya. Kalau nggak
nggak hidup tanpa HP itu nggak bisa. Itu kan akan menanamkan diri pada anak itu, jadi rasa empatinya itu jadi kurang. Jadi dia itu kurang bisa bersosialisasi dengan lingkungannya karena terlalu fokus pada handphonenya. Ya kita bisa bilang kalau ada masalah sedikit-dikit itu akan membuat anak itu ya antipati, nggak peduli dengan lingkungannya. Yang dia pedulikan ya dia diri sendiri. Dengan yang penting dia senang, yang penting dia bisa bahagia dari handphonenya dibandingkan dia memperoleh kebahagiaan dari lingkungannya, ya dia larinya ya hanya ke gadget. Dia rasa sosialisasinya itu, rasa sosial atau jiwa sosialnya itu bakal berkurang. Menurut Miss Puput ini ada pengaruhnya enggak? Balik lagi ke tadi ya, kan tadi kan selesai. Ya, boleh silakan. Proses, jadi ketika anak-anak ini tidak diberikan sesuatu terus kita siap, jadi kita siap terhadap reaksi si anak ini, itu sebenarnya bisa kok. Memang akan sangat sulit melepaskan itu di awal-awal, di 1, 2, 3 hari pertama itu akan sangat sulit ya. Membentuk kebiasaan itu nggak mudah, membentuk rutinitas itu tidak mudah. Tapi ya fungsinya ya memang itu tadi, untuk kebaikan anak, biar mereka tuh ngerti gitu kan. Jadi kalau bagi orang tua, bagi siapapun, saya sebagai guru juga nggak kok hari pertama anak masuk sekolah langsung disiplin, nggak bisa gitu ya kan. Sama aja kita juga membentuk gitu. Kita donat itu kan kalau dari tepung nggak bisa tiba-tiba jadi donat toh. Nah, kita harus diuleni dulu, harus dibentuk dulu pelan-pelan biar bisa jadi donat. Prosesnya ini memang panjang, dan kita harus sadar bahwa untuk menjadi orang tua itu harus mengikuti proses ini. Gak iso seperti kata Pak Edi tadi, waton sebenarnya dipakani di sekolahnya nangis ke IHP. Nah, nanti kalau udah gede terus anaknya ini enggak mengikuti apa kata kita, malah kita yang ngamuk-ngamuk. Nah, ini berkaitan dengan tadi Pak Edi yang bilang, anak ini kok HP terus, lama-lama dia jadi antipati sama lingkungannya kan. Sebenarnya itu balik lagi ke ketegasan orang tua. Misalnya kita, Dek, ayo mandi, nggak mau, HP aja, ya udah kasih HP ya kan. Dek, ayo makan sayur, nggak mau, maunya snack aja, ya udah kasih snack daripada nangis-nangis. Dek, ayo keluar, nggak mau. Jadi kan anak terbiasa untuk keinginannya itu dituruti ya, keinginannya dituruti. Anak tidak belajar mendapatkan penolakan. Anak nggak belajar untuk menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapannya. Nah, anak-anak yang seperti ini ya nanti gedenya itu nggak bisa tiba-tiba berubah menjadi anak yang Jowo, nggak bisa tiba-tiba berubah menjadi anak yang ngerti. Ya ini kan yang namanya kita menanam cabai, besarnya tumbuhnya jadi buah cabai toh. Nggak mungkin kita nanam cabai tiba-tiba gedenya pengen terong, nggak bisa, ya kan? Kita tanam apa misalnya yang pedes, kita tanam lada, tiba-tiba gedenya jadi mangga, itu kan hal yang tidak aneh, mungkin. Tidak mungkin. Sama kita juga sebagai orang tua harus sadar, kita membiasakan anak kemauannya dituruti, terus ketika dia dewasa kemauannya tidak dituruti, itu kok anak ini sampai nyekek waktunya sampai bakar rumah, itu kita harusnya udah ngerti loh. Ya itu akan terjadi gitu suatu hari nanti gitu. Jadi kita nggak bisa anak kok suruh belajar sendiri, learning by doing, ngerti-ngerti kudune kowe jadi wong gede iki, jadi manusia jowo karo wong tua. Ya nggak bisa. Kamu harus jowo terhadap sekitarmu. Ya itu nggak bisa, ya kan? Karena itu kita sendiri yang membentuknya. Iya, jadi betul. Kadang kalau apa ya, banyak yang bilang bahwa oh ini anak durhaka, ya kan? Tapi ada nggak yang bilang oh ini orang tua durhaka? Ada nggak tapi orang tua yang durhaka pada anak itu? Menurut Mas Edi ada nggak? Kalau disebut durhaka itu mungkin kurang tepat ya katanya itu. Mungkin kalau menelantarkan itu mungkin jauh lebih tepat. Tapi kalau durhaka itu kurang tepat kali. Tapi kalau menelantarkan itu banyak, dan itu memang terjadi fakta.
Sekarang kalau anak menelantarkan orang tuanya dibilang durhaka enggak? Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, sama aja tuh berarti. Jadi kalau kita nggak mau membentuk anak durhaka, kita juga nggak boleh menjadi orang tua yang durhaka. Tapi Miss, ya saya kan kerja, ya saya kan kerja juga buat anak, buat memenuhi kebutuhan anak, buat nyekolahnya anak. Ya memang semua orang kayak gitu. Tapi di waktu ketika kita saat kita bekerja, kita juga harusnya make sure si anak ini sama siapa. Iya. Apakah sama simbahnya bagaimana, kita sebisa mungkin menyamakan visi misi, ya kan. Uti nanti adik nggak pakai HP dan sebagainya. Jadi kita, makanya tadi kalau kita punya anak, nggak cuma kita yang susah, nggak cuma kita yang direpotin, nggak cuma kita yang punya anak, tapi juga orang sekitar. Kalau misalnya kita lagi kerja, anak di sekolah, ya kan, yuk kita pilih sekolah yang bener tuh yang gimana, ya kan, gurunya yang baik itu yang gimana. Nggak moro-moro pokoknya soal larang gurunya masih apik belum tentu. Terus apa, sekolah pokoknya seenaknya yang penting sekolah juga nggak bisa. Kita milih, ya kan, kita ke anak dimasukkan daycare-nya bener, nggak cuma anak di jarne dolanan karpe dewe, nggak bisa. Kita juga harus melihat lagi. Makanya kalau kita cari uang, kita nggak bisa membersamai anak, ya kita sebisa mungkin berikan lingkungan yang benar buat anak. Nanti pulang kerja, ya aku tahu itu pasti udah capek ya, udah capek. Tapi karena kita sadar kita ini mengurusi makhluk hidup, ya kan, kita bertanggung jawab atas si makhluk hidup ini. Ya pulang kerja ini jangan langsung tiduran mainan HP terus udah gitu. Kita ya harus ngajak ngobrol, gimana dek tadi sekolahnya, mainan sama anak. Ya kita HP-nya ditaruh dulu juga, kita mainan bongkar pasang sama anak, kita mainan apa pasaran sama anak. Atau kalau misalnya kita nggak ada waktu untuk ngajak mainan ini tadi, sekarang mainan itu nggak cuma kok mainan kok, kita nggak harus beliin anak robot-robotan, mobil-mobilan yang bagus, Barbie yang harganya mahal, biar anak itu merasa fun. Kita loh ajak mereka ke kehidupan kita ini juga bisa membuat mereka fun. Misalnya nih, kita pulang kerja harus nyiapin makanan buat besok, ya ajak anak kita, kasih ini bayam dek nih, pidel-pidel bareng, ya kan. Dia kan sambil main untuk video-video, sambil ditanya tadi gimana sekolahnya, main sama siapa, itu kan bisa gitu. Jadi dipikirkan dia caranya lah gitu. Jadi kalau kita kerja buat anak, ngasih uang buat makan mereka, ya memang itu udah tanggung jawab kita gitu. Semua orang juga begitu. Tapi waktu yang kita miliki bareng anak ini mau kita manfaatkan bagaimana, itu kan tergantung kita, pilihan kita. Iya, gitu. tapi setuju nggak sih kalau Miss Puput itu ada statement seperti ini? Kita tuh kadang bisa mencintai sesuatu, kita kadang bisa kebiasaan itu tuh bakal terwujud, bakal ada itu tuh karena terpaksa. Jadi kalau dalam mendidik dan mengasuh anak itu, meskipun anak tidak suka dan orang tua ya mau tidak mau tetap harus memaksa anak buat belajar inilah. Misalkan lah contoh, waktu aku kecil kan aku tidak pernah nih aku dididik sama orang tua aku kandung untuk kamu bisa ini, kamu bisa ini, kamu bisa, tapi nggak pernah. Tapi aku pernah dididik sama nenek aku soal buat ya kamu harus ngaji gitu loh. Nek sore ya wayang ngaji, orang untuk ndelok TV, orang untuk dolan, orang untuk kepiye-piye. Bahkan aku difasilitasi kalau kamu butuh juz amma, butuh Al-Qur'an ya dikasih. Kalau misalkan aku tidak mau mengaji nih ya tetap dipaksa. Ya tetap dimarah-marah, tetap diomel-omelin gitu lah. Tetap ya kalau misalkan aku minta sesuatu, aku njaluk duit tinggal jajan, atau aku njaluk digoreng ke opo, njaluk mama apa, ya aku tidak dikasih kalau aku tidak mau mengaji dulu. Nah itu tuh kan lama-lama itu kan jadi kebiasaan aku sendiri ya. Ya walaupun tadi awalnya aku tidak suka ya, karena itu bukan sesuatu yang aku inginkan sebenarnya. Tapi kalau misalkan itu sudah melekat ke kita sudah melakukan itu rutin, ya lama-lama kita akan nyaman dan biasa aja. Dan ketika kita sudah dewasa ini tuh, kita tuh kalau mau beribadah itu kayak enteng gitu aja loh.
Bahkan ketika aku lihat orang-orang sekelilingku yang sama umurnya kayak aku, yang dewasanya itu kayak selevel gitu ya, kalau aku lihat tuh kalau misalkan dari dulu itu memang si anak itu tidak dididik orang tuanya misalkan untuk sholat, ya dia akan sulit ya, walaupun sholatnya gampang sebenarnya, tapi kalau memang bukan jadi kebiasaan dia dan orang tuanya tidak pernah memaksa, tidak pernah mengajari, ya leleh luweh ya sakaremu, Arab sholat orang sakaremu, Arab ngaji apa orang ya sakaremu gitu ya. Aku lihat ya dia tidak ada kebiasaan itu ya, budaya itu tidak ada. Jadi kalau buat mau melakukan sesuatu ya agak berat ya. Demikian juga kalau kita mau membiasakan anak hidup tanpa gadget ya, untuk zaman sekarang ya nggak mungkin ya orang itu bisa lepas dengan mudah begitu aja tanpa handphone. Aku aja yang sehari mencoba untuk lepas dari handphone ya rasanya itu stres ya, karena mungkin kita nggak ada aktivitas yang lain yang jauh lebih membuat kita menyenangkan, yang akhirnya kita teralihkan, yang awalnya kita cuma suka mainan gadget, yang untuk jadi tidak suka itu agak susah kalau tidak ada sesuatu yang buat kita tuh bisa teralihkan. Nah itu itu buat anak itu kita tuh harus mentreatment seperti apa supaya anak itu punya kesadaran, supaya anak itu punya kebiasaan ya. Mungkin sekarang itu kan orang tua kan ya sedikit aja melakukan kesalahan, kayak kalau misalkan itu dipublish di media sosial udah jadi bully-bullyan ya, orang tua kok kejam sama anaknya ya, seperti itu. Tapi kan serta-merta kan mungkin setiap orang tua itu punya caranya masing-masing buat mendidik dan mengasuh anak. Ada yang dengan kasar, ada yang dengan tegas, ada yang dengan lembut, ada yang dengan ya dengan berbagai metode yang dia punya ya. Mungkin mungkin untuk hal-hal mempertimbangkan dengan detail itu mungkin untuk ibu-ibu atau orang tua yang mungkin seusia kita, milenial ke bawah lah ya. Tapi untuk mungkin untuk masyarakat biasa, masyarakat awam tuh kayak abai gitu aja. Yang penting anak itu ya ya kalau misalkan anak itu mau diam ya cukup dikasih handphone ya. Kalau anak itu mau belajar ya apa sih yang butuh tinggal difasilitasi. Jadi orang tua tinggal fasilitasi tanpa pernah menanyakan, pernah diajak ngobrol, pernah diajak mungkin masuk ke kehidupan kita ya. Itu kan sebenarnya buat bikin bonding sama orang tuanya ya. Jadi ya ketika aku lihat mungkin di luar sana kok ada orang ya yang nggak dekat sama orang tuanya, yang tertutup sama orang tuanya, ya introvert, apa-apa kok nggak cerita sama orang tuanya. Itu karena mungkin orang tuanya tidak pernah memberikan pelajaran atau kayak stimulus buat anak itu bisa punya kebiasaan ya, kalau ada apa-apa itu ya ngobrol. Orang tua bisa jadi tempat yang nyaman buat cerita gitu. Mungkin kan ada sebagian keluarga yang orang tuanya itu mungkin kayak sama anak itu kurang bisa ya, mungkin karena nganggapnya ya wes ini anak kecil ya, anak kecil yang nggak tahu apa-apa, anak kecil yang nggak ngerti urusan orang dewasa, jadi agak menyepelekan anak ya. Jadinya untuk diajak ngobrol tuh mungkin agak susah. Sementara kalau sudah dewasa kok anak kok nggak mau ngobrol sama orang tuanya, anak kok nggak mau mengurusi orang tuanya, anak kok cuek sama orang tuanya, bahkan sama lingkungannya kok cuek. Nah, kalau menurut Miss Puput berdasarkan pengalaman dari Miss Puput sendiri ataupun Miss Puput sebagai guru melihat itu semuanya itu bagaimana sih untuk menanggulanginya supaya ya terwujudlah karakter anak yang ideal itu loh, tanpa handphone, tanpa gadget. Karena ya zaman sekarang nggak bisa lepas, dan itu emang challenge banget, tantangan buat setiap orang tua bisa untuk anaknya jangan sampai lah hanya terfokus pada handphone. Karena kalau cuma terfokus pada handphone ya gimana kehidupan sosialisasinya, kehidupan akademiknya, kehidupan persekolahan, perkuliahan dan lain sebagainya. Menurut Miss Puput bagaimana? Panjang ya. Sampai serak ini, Miss. Ya, jadi tadi sebenarnya agak menyinggung ke beberapa aspek yang bisa dibahas ya. Pertama tentang tadi secara dipaksa, ya kan? Mas Adi waktu itu dipaksa untuk mengaji, terus lama-lama ya wes bisa aja gitu mengaji. Awalnya nggak mau, tapi ya wes lama-lama karena udah kebiasaan ya. Sebenarnya kalau untuk aku sebagai guru ya, guru masa kini ya, memaksa itu aku sangat tidak suka gitu kata pemaksaan ya. Nggak bisa, kamu pokoknya harus belajar titik, ayo di kelas ini harus dikerjakan titik.
nggak bisa gitu. Apalagi untuk zaman sekarang kan research kan berjalan terus ya. Pemaksaan itu kan akan ada efeknya kok. Jadi misalnya nih Mas Edi dipaksa mengaji, pertamanya nggak suka, terus lama-lama iya, itu bisa ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah nanti Mas Edi setelah dewasa mencari tahu, oh memang mengaji itu baik ya, jadi aku sudah dibiasakan mengaji, ya sudah tak terusan. Tapi ada juga loh nanti kemungkinan bahwa aku dari kecil mau ngaji aja dipaksa-paksa. Jadi yang muncul dari kegiatan mengaji ini adalah sesuatu memori yang tidak indah. Jadi aku malas mengaji karena memorinya dipaksa-paksa, nggak seneng. Nah, sama kalau misalnya sholat nih, suruh sholat, kamu anak gak sholat bla mah dimarah-marahin. Nanti dia sholatnya cuma kalau ada orang tuanya tok. Nanti dia sholatnya kalau cuma disuruh tok, ya kan? Betul. Tapi anak ini juga perlu, tadi di awal kan aku udah bilang dicontoni. Jadi nggak perlu kok dimarah-marahin, tapi dicontoni. Misalnya aku setiap subuh itu simbahku tuh nggak pernah nyuruh ngaji, tapi simbahku ngaji sendiri ya. Jadi simbahku habis subuh tuh ngaji, dan kan aku lihat, aku dengar, ya kan. Lama-lama mau sekalian enggak, lama-lama ini kok mau ngaji ada Al-Quran di sini, jadi apa smooth gitu loh. Untuk melakukan itu tuh nggak ada memori buruk dan sebagainya. Tapi ada juga kalau misalnya di sekolahan, ya kamu harus ngerjain ini, kalau nggak ngerjain kamu nanti dihukum. Nah, kamu nggak boleh, misalnya Mas Edi, kamu kalau mau jajan ya harus ngaji sih. Ini bisa loh, reward and punishment. Kalau aku sekarang udah nggak pakai kata punishment ya, aku pakai kata konsekuensi. Reward dan konsekuensi, ya ini memang masih perlu dilakukan, apalagi untuk anak-anak. Tapi caranya gimana, pengemasannya gimana, itu perlu kita pelajari lagi. Misalnya nih, adik kalau mau dapet mainan ini, dibeliin mainan ini, harus begini dulu. Itu akan lebih nanti kita ada nih satu sesi bisa lah membicarakan soal reward and consequence and punishment ini. Jadi zaman sekarang itu udah nggak bisa nih, misalnya anak cuma digalai tok, cuma dipaksa tok. Itu kita harus mempelajari. Ya tapi kan nek orang awam, orang nih, nah sekarang kan internet udah banyak ya. Jadi kita salah satu fungsinya kita di sini juga nyeritain buat teman-teman siapapun yang misalnya tidak ada kesempatan untuk mencari info ke research ke jurnal-jurnal kayak itu, ya kita ceritain lewat sini. Jadi sekarang tidak ada kata terlambat juga. Kalau misalnya kita tadinya masih suka begitu, ya setelah nonton ini mungkin bisa agak berubah. Nah itu dari bab pemaksaan. Kemudian tadi untuk menciptakan generasi yang berkarakter, yang ideal, yang tanpa HP, wah zaman sekarang memang akan sangat sulit ya. Makanya itu challenge. Tapi kita juga perlu tahu bahwa gadget, internet itu ada manfaatnya, memang tidak bisa dipungkiri, ya kan. Ada beberapa orang yang, lah aku loh ngasih gadget ke anakku jadi pinter bahasa Inggris. Ya memang ada manfaatnya. Ya, betul. Dia jadi terpapar dengan budaya lain, dengan bahasa lain, jadi dia belajar dan sebagainya. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri adanya hal negatif yang menjadi dampak di situ. Nah, jadi kita, yuk pinter-pinternya kita nyetelnya gimana, pinter-pinternya kita membentuk itu tadi, rutinitas itu tadi, scheduling, tegasnya kita gimana. Kalau kita ndak membentuk itu dari dini, ya nanti besarnya susah. Jadi ya untuk gadget sendiri ya, ini for your information saja, dari WHO guidance itu anak bayi kurang dari 1 tahun itu kalau bisa tuh jangan dikasih screen time sama sekali, nggak boleh ya. Terus 1 sampai 2 tahun itu sedikit
sedikit aja, kalau bisa tuh hanya video call, hanya dipakai untuk berkomunikasi kayak gitu, atau untuk kalau misalnya tayangan yang dua arah, nggak yang dia nonton terus. Mas Edi pernah lihat ini nggak, Dora? Iya, dulu itu jadi animasi favoritku. Nah itu kan dua arah tuh, ditanya apakah kamu melihat gunung, nah jadi kan anak tuh nggak yang lihat diem aja, itu enggak, itu ada tayangan-tayangan yang memang interaktif ya. Jadi kalau misalnya kita bener-bener wah ini aku harus pegang ini dan anakku dia butuh sesuatu untuk menemani dia, yaudah kalau misalnya nggak ada, kita nggak bisa ngajak main, dia nggak bisa main sendiri atau nggak ada yang menemani siapa gitu, cuma gadget salah satunya saat itu pilihan kita, cari tayangan yang interaktif, yang ditanyain, yang ngajak ngobrol, yang ya dia itu nggak kayak diem aja gitu. Jadi kita jadi orang tua juga sebelum ngasih sesuatu ke anak itu harus cross check dulu ya. Misalnya kita mau ngasih anak makanan, ya kita harus tahu makanannya itu apa ya toh. Mosok racun harus dikasih anaknya kan nggak mungkin. Sama kalau kita memang kira-kira aku ada waktu-waktu tertentu yang nggak bisa ninggal anak, kalau misalnya dia nggak pakai gadget, ya kita harus udah stop dulu tontonannya apa aja, di-download dilihat dulu ya, jadi biar terjamin gitu loh ya kan. Kalau dulu kan ada sekarang masih ada sih, tayangan di TV kan harus lulus sensor misalnya, sama yang mau kita kasih ke anak kita ya harus lulus sensor dari kita dulu. Iya. Gitu. Jadi apakah bisa sama sekali nggak pakai gadget? Yo nggak bisa juga, ada manfaatnya juga. Tapi seberapa besar, seberapa lama, apa yang ditonton itu yang kita perlu perlu mengarahkan, perlu memikirkan itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita kasih anak HP dengan internet yang jalan, dia bisa akses apa aja, dia bisa pencet apa aja, itu bisa berbahaya ya. Jadi even untuk anak di bawah 3-4 tahun itu bisa mungkin juga sehari hanya 1 jam ya. Apalagi ada yang seharian, lah itu wes nggak tahu yang dipencet apa, dia lihat apa dipencet, terus dia tahu macam-macam, itu kan juga berbahaya ya. Apalagi kalau misalnya dari keluarga itu belum menyiapkan. Sebenarnya ada juga yang bilang, alah kan yang ditonton juga belum tentu akan dilakukan. Iya bener, aku juga dulu waktu aku masih kecil, waktu masih SD, aku nonton Naruto, aku nonton anime-anime bunuh-bunuhan, tapi sampai sekarang alhamdulillah saya belum pernah membunuh siapa-siapa. Itu karena sudah diarahkan bahwa ya itu tayangan toh, itu tidak untuk ditiru. Misalnya membunuh orang itu nggak baik, ya kan, melukai orang itu nggak baik, itu kita udah mengarahkan. Tapi kalau misalnya kita nggak mengarahkan anak, ya apa yang ditonton bisa dilakukan. Ada kok kasus anak suka nonton Naruto terus habis itu mukuli temennya karena mau nyontoh Naruto. Ya mau nyalain Narutonya ya nggak bisa ya loh. Sebenarnya itu didesain tidak untuk ditonton anak kecil gitu ya. Jadi sama pisau, ada orang pakai pisau buat ngiris-ngiris, buat masak, tapi ada orang pakai pisau buat bunuh orang, buat menyakiti. Ya kan kita nggak bisa nyalahin si pisau ini. Apalagi zaman sekarang kita nggak bisa semata-mata nyalahin isi internet, nyalahin tayangan, itu susah, itu terlalu susah untuk dikontrol. Jadi yang bisa kita kontrol apa ya kita, gimana kita memberikan tayangan itu ke anak-anak, gimana kita milihnya. Jadi sebisa mungkin kita yang memilah-milih sebagai orang tua. Begitu Mas Edi. Kalau dibilang gimana pakai apa menciptakan anak tanpa gadget sama sekali akan sangat sulit, challenging sekali, tapi kita bisa mengupayakan sebaik mungkin. Kalau misalnya kita nggak bisa, ya kita pilih itu. Iya, oke. Jadi saya bisa simpulkan kalau Miss Puput ini sebenarnya kalaupun anak mau dikasih gadget itu setuju-setuju aja ya, karena memang kalau kita bisa lihat itu nggak cuma dampak negatif aja, tapi juga positifnya juga banyak. Tapi kita sebagai orang tua ya kita jangan luput, kita tetap harus bisa mengarahkan dan bisa ngasih tahu yang baik, bahwa
kadang anak juga butuh dijelaskan sesuatu. Ini apa sih alasannya kok tidak boleh membunuh? Apa sih alasannya kok ini ada tayangan, ini pencurian? Ya ini cuma tayangan, jangan ditiru ya. Karena pencurian itu ya tindak yang negatif dan itu dilarang. Kalau nanti sampai ketahuan ya nanti kamu mungkin tangannya dipotong, kamu akan dipenjara dan lain sebagainya. Itu juga anak kadang juga butuh dijelaskan ya Miss ya. Karena aku secara pribadi juga untuk gadget ini kan kita juga bisa lihat ya, untuk sekolah-sekolah sekarang itu kayaknya untuk anak-anak kalau nggak ada handphone itu juga akan kelabaan, karena guru pun kadang juga memberikan tugas lewat handphone. Ya masa kalau anak nggak bisa main handphone, nggak bisa buka dengan handphone, nggak bisa apapun yang berkaitan dengan aktivitas persekolahan pakai handphone, ya masa kita harus komunikasinya sama orang tua terus, kan juga it's impossible. Jadi ya kita tinggal bijak-bijak sebagai orang tua untuk bisa mengendalikan, mengontrol dengan baik supaya ya sama-sama punya keuntungan yang baik. Ya gadget ini tidak lantas menjadikan anak itu punya kebiasaan negatif ataupun nanti sisi akademisnya kurang bagus atau yang gimana-gimana. Tinggal kita sebagai orang tua yang mengarahkan, membimbing, dan kita menitipkan pada orang yang tepat, ya di sekolah yang tepat, di guru yang tepat. Ya intinya seperti itu. Intinya ya anak juga butuh untuk diberikan bimbingan, anak juga perlu diberikan contoh yang baik. Ya kalau kita cuma asal ngomong, cuma asal kita nyuruh anak, ya anak itu nggak akan pernah punya rasa kepercayaan tinggi pada orang tua. Ya karena orang tua dianggapnya hanya bisa menyuruh, kalau nggak dituruti nanti marah. Ya itu kan nggak ada sisi kita bonding, kita malahan kita nanti akan jadinya berontak. Ya makanya kita sebagai orang tua juga kita harus bisa memberikan contoh yang baik buat anak-anak. Seperti itu. Mungkin ini penjelasannya panjang banget ya, kalau kita mau bahas lagi ya. Mungkin bisa kita bahas nanti di sesi selanjutnya. Ternyata ini sangat sangat menyenangkan kalau dibahas ini. Ya kan, Miss? Ya, benar banget. Ini aja kayaknya udah hampir 1 jam ya, Pak Edi. Jadi ini bisa jadi 2 part sebenarnya tadi obrolan kita. Ini jadinya tadi 30 menit toh. Ya, gimana? Tadi apa yang aku simpulkan itu bener ya? Setuju sekali, benar. Jadi itu ya, untuk mama-mama, papa-papa di luar sana, bisa disimak tadi obrolan kita dan kesimpulan dari Pak Edi ya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, atau masih ada yang mau ditambahkan sebelum diakhiri ini podcast? Mungkin that's all. Kayaknya semua sudah panjang lebar tadi. Untuk lebih detailnya di beberapa part bisa kita bahas di podcast-podcast selanjutnya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke penonton? Pesan yang disampaikan penonton, jadi orang tua nggak mudah, tapi semangat ya. Tidak ada kata terlambat. Sebisa mungkin kita open minded untuk mencari hal yang baru, yang terbaik untuk anak-anak kita. Yeah. Oke, terima kasih ya Miss Puput atas penjelasannya, atas ilmunya, wawasannya, kaitannya dengan gimana mendidik dan mengasuh anak, bagaimana peran orang tua di dalam tumbuh kembang anak, entah di rumah maupun di sekolah. Itu semuanya penjelasannya kompleks ya. Mudah-mudahan siapapun yang nonton ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga paham dengan apa yang disampaikan. Mungkin kalau mau butuh penjelasan lebih lanjut mungkin bisa komen, bisa tanya langsung ke yang bersangkutan ya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah nonton. Kita sambung lagi podcastnya untuk di sesi selanjutnya dengan topik yang lain. Oke, terima kasih. Bye bye. Bye bye. Arigatou gozaimasu.